Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atash. Berapa banyak orang yang telah berpuasa tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Sobat IMTV yang dirahmati oleh Allah, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Siapa mereka? Mereka yang berpuasa tetapi tidak mampu menjaga lisan, yang berpuasa tetapi tidak mampu menjaga pandangan mata, yang berpuasa tetapi tidak mampu menjaga pikiran dan tidak mampu menjaga hati. Betapa banyak orang-orang di sekitar kita, kaum muslimin, yang berpuasa di siang hari, tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan pahala puasa mereka. Mereka berbohong, mereka mencari kekurangan orang lain, mereka mengadu domba, mereka melakukan sumpah palsu, atau bahkan mereka memandang sesuatu dengan hawa nafsu. Berapa banyak orang yang berpuasa, tetapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Yang berpuasa di siang hari, tapi masih membicarakan aib orang lain. Yang berpuasa di siang hari, tapi masih membicarakan aib orang lain. Yang berpuasa di siang hari, tapi tidak mampu menahan amarah. Dia meluapkan amarah-amarah itu dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mencela. Dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Dia menyakiti orang lain. Dia mengambil hak orang lain. Maka mereka itulah orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Sobat IMTV rahimakumullah, celakalah orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya. Melanjutkan pembahasan tentang orang-orang yang celaka, dalam suatu hadis Rasulullah menjelaskan ada 4 tanda-tanda bagi orang yang celaka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatus syaqawati arba'atun. Nisyanu dzunubil madiyah wa hiya indallahil mahfudah. Wa dzikrul hasanatil madiyah wa la yadri aku bilat amruddat. Wa nadaruhu ila man fawqahu fid dunya wa nadaruhu ila man dunahu fid din. Tanda-tanda orang yang celaka dalam hadis tersebut ada 4. Yang pertama, nisyanud dzunubil madiyah wa hiya indallahil mahfudah. Artinya, celakalah orang-orang yang suka melupakan dosa-dosanya yang telah lalu, padahal dosa-dosa itu tersimpan dan tercatat rapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita terlanjur melakukan dosa, segeralah bertaubat kepada Allah. Jangan melupakan dosa-dosa itu, karena dosa-dosa itu tersimpan, terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melakukan dosa, anggaplah dosa itu sudah banyak, sehingga kita tidak akan mengulanginya kembali, dan kita termasuk orang yang berhati-hati. Tanda orang yang celaka yang kedua adalah wa dzikrul hasanatil madiyah wa la yadri aku bilat amruddat. Artinya, celakalah orang-orang yang suka mengingat-ingat, yang suka membangga-banggakan kebaikannya, padahal ia tidak tahu apakah itu diterima atau tidak. Kalau kita melakukan suatu kebaikan, anggaplah kebaikan itu belum seberapa, sehingga kita semakin rajin melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, karena kita tidak tahu sejatinya apakah kebaikan itu diterima atau ditolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda orang yang celaka yang ketiga adalah wa nadaruhu ila man fawqahu fid dunya. Artinya, celakalah orang-orang yang suka memandang kepada yang lebih tinggi dalam urusan dunia. Dalam hal ini, seringkali kita memandang kepada orang-orang yang punya harta, yang punya kekayaan, yang punya jabatan, sehingga seringkali kita memaksakan diri untuk terlihat sama seperti orang lain, padahal kita tidak mampu atau kita belum mampu. Seringkali kita memprioritaskan suatu keinginan dibandingkan sebuah kebutuhan. Tanda-tanda orang yang celaka yang keempat adalah wa nadaruhu ila man dunahu fid din.
Artinya, celakalah orang-orang yang suka melihat kepada yang lebih rendah dalam urusan agama atau dalam urusan ibadah. Dalam hal ini, kita senantiasa harus meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita. Kalau kita melihat orang tua kita, melihat guru-guru kita, sudah berumur 60 tahun, 70 tahun, bahkan 80 tahun, tetapi mereka masih memperbaiki kualitas ibadah mereka. Masih selalu merasa kurang dalam ibadah, kurang taat, kurang khusyuk, dan lain sebagainya. Sedangkan kita yang masih muda, malah biasa-biasa saja dalam beribadah, atau bahkan hanya sekedar menghilangkan suatu bentuk kewajiban dari ibadah. Sobat IMTV yang dirahmati oleh Allah, semoga segala amal ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini bernilai dan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk beribadah, senantiasa memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, khususnya di bulan Ramadan ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.